Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat pendengar setia Radio Tengah Malam. Masih bersama saya Wahid Nur Rohim. Dan kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Salah satu narasumber dari Mas Dioseta. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak. Nama dan mungkin asalnya dari mana? Nama saya Filantropi, saya dari Klaten. Oh, dari Klaten. Ya. Oke, jadi teman-teman, Mas Filan ini di sini akan sedikit berbagi pengalaman mengenai sewaktu dulu dia kuliah di salah satu universitas swasta di Solo ya, Mas ya. Ya. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke ceritanya saja, Mas, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Monggo, silahkan. Ya. Kalau ceritanya sih dulu waktu penerimaan anggota BEM Universitas BEM Fakultas. BEM Fakultas. Ya, BEM Fakultas waktu itu kita bertempat di Tawangmangu, tepatnya di daerah Telogotringo dulu, Pak. Oke. Ya. Waktu itu kan kita ada kayak kegiatan malam, jalan malam, kayak kita istilahnya kayak mencari jejak, ataupun kalau kita kuliah dulu kan ada pos by pos. Oke, jurit malam ngeten niku. Kayak Ya. Kalau kita kan pantangannya di sana itu, setahu saya zaman saya SMA itu kan pernah sering sekali kan, kalau kemah zaman saya SMA itu kan pasti ke sana. Jadi pantangannya apa kan sebenarnya saya udah paham. Waktu itu kan tapi keputusan karena kita akan anggota baru kan, kita juga punya usul. Jadi di sana itu kan nggak boleh ganjil, mitosnya kan nggak boleh ganjil. Tapi waktu itu kita ganjil semua di 33. Jadi kejadiannya 33 waktu mau memulai, kita mau masuk ke hutan itu kan, kita melewati kuburan dulu. Waktu itu kuburan itu saya itu melihat ada kakek-kakek itu, saya istilah orang Jawa itu nguroi atau tegur sapa. Iya, bertegur sapa. Nah, kula nuwun, Mbah. Iya le, arep mandi. Dia bilang kayak gitu. Terus beliau itu nanyain saya, mau ke hutan acara kampus, Mbah. Dia bilang lagi, bengi-bengi nang mlebu ngalas boleh opo acara kampus, Mbah. Mau mampah-mampah dulu atau jalan-jalan malam. Seperti itu. Terus ya wes, hati-hati, dijogo koncone. Jadi teman saya suruh jaga. Nggih, Mbah, saya jalan dulu nggih. Ya, istilahnya saya jalan. Tapi teman saya itu di belakang itu ada yang nyusul. Jagungan karo sapa? Karena saya menegur kakek-kakek itu di depan pintu gerbang makam, pas akan ada tangganya. Jadi dia duduk di situ, saya sapa pakai ingat banget saya sosoknya itu kan, ada kakek-kakek tua, umur paling di usia 70-an lah, tua dan pakai sarung. Teman saya tak ceritain itu nggak ada siapa-siapa, tapi kita 3 orang itu ngeliat semua. Kalau istilahnya pas satu tim itu kan 3 orang. 3 orang lihat semua, tapi belakang itu nggak ada yang lihat. Belakang saya itu paling jarak 5 meter 6 meter. Oh, tim lain tidak lihat? Nggak lihat. Okay. Sama sekali nggak lihat. Kita masuklah ke pos pertama kan, dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya ketemu teman senior saya kan di pos 1. Ya, sebut saja inisialnya si E itu sok jagoan itu kan. Nah, dulu kan misalnya dia dari fakultas lain sok jagoan. Tapi dia kan mungkin belajar, kalau di kita kan ada kayak bukan pencak silat, tapi kan ada belajar ilmu bela diri ya, tapi dikasih CCP ilmu kejawen gitu. Oh iya, nah, iya. Tapi dia itu waktu itu saya ingat banget, jadi kayak memakai jurus-jurus apa ya, tapi saya ngelihatnya itu ada sosok besar, tapi teman-teman nggak lihat, tapi saya ngelihat ada sosok besar itu di atas pohon itu, kayak mau ngelempar sesuatu. Ternyata bener kayak ngelempar batu bata. Sak, minggir Mas, minggir. Tak suruh minggir itu. Dia mah kayak udah nggak usah kayak gitu. Ya udah lanjut, kamu lanjut. Jadi kita nggak jadi menerima pertanyaan dari pos 1, kita dilanjut suruh ke pos 2. Di
pos 2 itu kan kita jalan, tapi firasat saya udah nggak enak. Tapi kan di situ kan pantangannya masuk, di situ kan nggak boleh nggak boleh menstruasi. Dalam keadaan suci. Harus keadaan suci. Dan kita kan 2 cowok 1 cewek waktu itu. Iya. Nah si cewek ini ngakunya nggak kondisi bersih loh. Ternyata dia mens. Terus di pos 2 itu kan ada senior saya yang benar-benar indukku, orang Kalimantan waktu itu. Istilahnya dia stop gitu loh. Kan berhenti dulu. Kayaknya temenmu ini kayaknya ada yang aneh. Iya mas, ya udah di pos 2 nggak usah ngapa-ngapain, lanjut ke pos 3 aja, tapi dijagain ya, kayaknya ada yang aneh. Dia bilang kayak gitu. Baru perjalanan mau ke pos 3 itu dia nggak bisa jalan, kakinya kayak ada yang ngondel. Tapi saya ngelihat ada kayak sosok sesuatu, tapi saya nggak melihat detail itu. Saya jadi nggak berani cerita sosoknya seperti apa. Saya cuma ngelihat kayak dia digondali kaki kanannya itu, jadi dia kan kayak nyeret gitu. Seperti dia naik saya kram. Ya udah, saya sebisa mungkin saya waktu itu saya doakan lah. Terus dia bisa jalan sedikit. Waktu itu kan ada jembatan, ingat bukan saya, ketika mau melewati jembatan itu dia langsung blok, nggak sadar. Saya langsung teriak-teriak itu, teriak-teriak itu. Terus pada kumpul itu, intinya si cewek ini badannya emang agak tinggi tapi kurus itu. Harusnya kalau kita pegangi orang banyak itu harusnya kan sudah bisa dihandle gitu. Tapi waktu itu nggak bisa dihandle. Dia mau teriak-teriak. Terus teman-teman itu mencoba misalnya yang kalau kita kan ada dulu kayak dia dari organisasi keagamaan kan juga ada di situ. Dia membacakan, waktu itu saya ingat banget, bacakan ayat kursi, dan ada teman yang lain tuh ada yang azan. Jadi ketika dibacakan ayat kursi itu, tahu-tahu mereka itu kayak ada yang nabrak dari belakang. Dia still langsung sampai dia kayak baik jungkir gitu. Kayak orang terpental. Kayak orang terpental. Teman saya yang indigo itu kan juga istilahnya, dia kan orang Kalimantan tapi badannya sama saya itu lebih besar lah. Dia seakan-akan kayak halang-halangi ada yang datang dari atas itu. Dia juga sama, dia sampai kelempar itu. Pas yang azan aja dia tahu-tahu kayak dia kayak kepukul dari depan, tahu-tahu jatuh gitu. Ya kan sampai kita kan waktu itu kejadian kayak gitu kan kita jadi chaos. Kita jadi acara berantakan, jadi orang-orang ketakutan. Sampai kita itu nunggu waktu itu datang ke paranormal. Kita ada yang lari ke kampung, saya minta bantuan paranormal. Jadi kan ini sesuatu yang kayaknya nggak biasa, di luar nalar dan luar biasa. Tapi waktu itu saya cuma ngelihat ada sosok harimau di atas tebing itu, ada harimau matanya merah. Jadi saya seakan-akan ngelihat terus ada orang lari banyak banget itu, mau turun dari atas turun ke bawah itu istilahnya ikut-ikutan. Saya kayak ikut-ikutan teman saya yang nyegati tadi orang Kalimantan itu yang ketabrak sampai guling itu tadi. Kok saya enggak ya? Berarti nggak bisa itu. Langsung saya kan deketin lagi tuh. Tak bantu doa-doa itu. Tangan saya kan cuma rasanya panas. Itu saya yang saya nggak kuat. Habis itu paranormalnya itu datang. Itu pun dia belum sadar. Jadi si teman saya ini belum sadar, si cewek ini belum sadar, hingga akhirnya harus dievakuasi ke masjid. Ini nggak boleh dibawa ke villa, tapi harus dibawa ke masjid, didiamkan di masjid, didoa-doakan di masjid. Itu saya juga baru melihat, saya antara sadar dan tidak sadar itu, saya itu benar atau salah saya tahu. Pak Ustadznya itu kan cuma baca doa saya nggak tahu air tangannya itu kan keluar asap sama ada kayak keluar kayak listriknya gitu. Jadi ketika didoakan itu dia ngeluar kayak gitu, tapi nggak tahu teman-teman lain itu bisa ngeliat apa enggak, tapi saya ngelihatnya seperti itu. Habis itu diminumkan itu, teman saya masih lemas, sudah sadar tapi masih lemas. Kan saya mau jalan ke villa ini, mau jalan ke villa, saya itu kayak di villanya, seingat saya villa itu berada lurus jalannya, tapi ternyata enggak. Saya kayak dituntun lagi, suruh masuk ke hutan itu lagi.
Terus saya disadarkan sama warga, kamu mau kemana mas? Mau ke villa sana, ngawur aja. Itu mau ke hutan lagi. Saya cerita itu merinding. Apa itu ke hutan, kamu jangan sana no. Oh ya udah, berarti saya salah. Saya terus suruh kembali ke villa, saya ke jalan ke villa, itu udah benar. Jadi saya kejadian di Teluk Gondlingo itu kok di Tawangmangu itu kan zaman saya apa ospek band. Ada lagi waktu itu kan saya senior di salah satu apa kayak mapalannya SMA. Dulu kan saya termasuk ketua di situ. Di organisasi Mapala Organisasi Mapala. Itu kejadiannya di tempat itu. Saya jadi ingat banget. Itu kejadiannya di tebing itu lagi juga, di hutannya itu lagi. Itu kalau kita kan kalau acara Mapala kalau kita senior kan pakai peta kontur kan. Iya, Nah, benar. kita jalan pakai peta kontur, nembak kompas, jalan kaki. Kita itu apa niatnya sok tahu gitu, potong kompas lah, potong. Ya ternyata kejadian yang dulu saya di BEM itu kejadian itu di situ lagi. Dan saya di situ malah aneh, saya kayak di ubung-ubungnya nggak ketemu jalan. Padahal kita udah tahu wilayah itu, udah apa istilahnya makanan kita sehari-hari dari zaman Dari SMA. SMA. Itu juga disesatkan lagi. Saya disesatkan waktu itu sebelum ketemu ke Teluk Gondlingo itu kan kita jalan dari bawah itu kan dari malam kan. Kita malah apa kalau nggak salah dulu dusunnya namanya dusun Keramat apa di Tawangmangu. Kita itu kan di situ kan kayak muter-muter nggak ketemu itu. Tahu-tahu kita dituntunnya kan cuma bau dupa. Oh, dari bau dupa. Gitu. Dari bau dupa dulu, bau dupa. Tahu-tahu kita ngeliat pohon besar itu ternyata ada bapak-bapak. Seingat saya itu 3 orang kayak apa semedi gitu. Terus disuruh, tapi pohonnya itu lucunya sebelahnya itu masjid. Saya disuruh intinya kita istirahat di masjid itu sampai pagi kan kita apa dikasih semalamnya kita kan senior dikumpulkan dan kok bengi-bengi ya melaku jaksakan terus ngalas tau di ngoporan intinya kan apa kamu nggak jalan siang hari aja ya. Malam hari kok jalan-jalan apa keliling hutan. Iya. Ya udah kita intinya bagus dapat teguran itu kan kita udah apa misalnya mengaku salah lah. Minta maaf sama juru kuncinya, kita minta maaf. Dan pagi harinya itu kan kita mencar. Karena kita senior kan harus datang kan kita apa buka jalur dulu. Jalur itu yang siswa jalur bawah, kita jalur atas karena potong kompas. Oh iya. Di potong kompas itu ada kejadian lagi apa di tebing itu kita ngelihat udah intinya kan kita kecapean melihat mbah-mbah itu jalan pakai kayu dan kita waktu itu bukan ganjil tapi malah genap. Tapi mbah-mbahnya ini kan jalan apa pas kita istirahatin ya kita nyapa orang Jawa kan dia ngajak dia ngobrol apa ya nak mbah yang kalau mau ke Teluk Gondlingo itu lewatnya pun iki kan lurus terus dek ke sak pundukan ngisor pundukan itu Teluk Gondlingo sak pundukan ini satu bukit ya. Itu kan istilahnya mbahnya itu kan cuma jalan paling jarak 2 meter apa ya ada tikungan itu loh. Iya. Tikungan itu dia belok itu kita penasaran mbah mau ke kesalan apa jalannya turun terjal jatuh nanti ini. Kita cari kan bawahnya kan tebing. Belok puter itu kita cari itu udah padahal cuma jarak 2 meteran. 2 meter dan itu real bukan kayak bayang-bayang ataupun apa. Itu real wujudnya penampakannya itu real apa kita bisa kan kadang kalau penampakan biasa apa yang agak kabur. Nah, itu real manusia dan itu jalan dan kita empat-empatnya itu melihat dan kita menyapa itu semua. Dan kejadiannya kalau malam kita masih masuk akal atau sore masih masuk akal. Siang hari jarak 2 meter. Pokoknya kejadian di tempat itu bagi saya dan sebagian teman saya itu menjadikan tempat tersebut menjadi tempat sakral bagi saya sendiri. Jadi istilahnya untuk melanggar pantangan mungkin di alam itu kan kadang-kadang kita kan menyepelekan apa ya udah zaman modern kayak gini apa dan itu pun
terus terjadi ketika saya nyoba, bukan saya, teman saya yang ngelanggar itu pasti kejadian itu sampai kerasukan masal. Anak-anak SMA saya itu separuh yang kemah itu kerasukan, iya gara-gara kita nerjang pantangan itu. Jadi di tempatnya bumi Tlogodringo itu kan sebetulnya bumi perkemahan, tapi kan istilahnya wujudnya masih kayak hutan gitu. Tapi sebenarnya itu kan bumi perkemahan. Bumi perkemahan. Dulu juga teman saya iseng dulu untuk nyari jalur itu kan, kalau di Tawangmangu kan, kalau ingat saya itu kan ada namanya Buyangan Jaran. Orang kampung situ juga nggak ada yang berani ke situ kalau sore hari gitu. Kita nekat, tapi bukan saya yang nekat, tapi teman saya waktu itu nyari jalur itu. Ketika dia pulang itu dia ngeliat diikuti banyak sosok itu ngikutin dia. Dan ketika di tempat bumi perkemahan itu di Tlogodringo, adik-adik yang kemah itu hampir 30-40% kerasukan. Dan sampai waktu itu kan sampai kita kebingungan kan, harus diapakan. Ya udah kita minta maaf ke sana, ya udah itu baru selesai. Jadi pengalaman saya di alam itu saya jadikan misalnya untuk pegangan hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu kan kadang kita tidak memperhitungkan itu. Benar. Oke. Itu soal ngomong itu tadi ya Pak ya, yang mungkin agak ditarik ke depan yang perempuan. Yang perempuan itu tadi kan di awal dia ngomong bahwasanya dia sedang tidak mens. Padahal ternyata dia mens. Itu kan sebenarnya kan di awal pun sudah dikasih tahu kalau semuanya yang berhalangan tidak dianjurkan untuk masuk atau ikut itu tadi. Tapi dia malah membohongi teman-temannya dan malah berimbas. Jadi repot semua lah, yang bahasa kan jadi repot semua. Tapi kan kadang-kadang dulu kalau dia pengakuannya dia kan karena dia kan pengen ikut berpartisipasi, padahal karena untuk pengalaman. Tapi kan ternyata di alam itu kan pakem itu nggak bisa kayak aturan alam itu kan, nggak bisa kayak kita aturan kita dihapusi gini bisa. Kan alam itu kan lebih tahu daripada kita gitu. Benar di situ. Itu juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Intinya dimanapun kita berada kita harus tetap menghargai apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar juga ya Pak ya. Karena masyarakat itu kan juga lebih tahu kan Pak biasanya tentang apa yang ada di sana dan mungkin pantangan-pantangan apa yang ada gitu kan. Nah mungkin Bapak mau sedikit berpesan buat teman-teman pendengar Radio Tengah Malam supaya kejadian yang dulu Bapak alami itu tidak terjadi kembali, atau mungkin ya setidaknya bisa buat antisipasi gitulah buat teman-teman. Monggo Pak. Ya kalau menurut saya sih dimana bumi dipijak yaitu langit harus dijunjung. Makanya di situ ketika ada aturan-aturan itu kan dibuat karena ketika dilanggar pasti pernah ada kejadian dan itu diulang, itu pasti kejadiannya sama. Nah jadi teman-teman kalau ke tempat yang baru atau di lingkungan yang baru, sebisa mungkin kita kan istilahnya karena kita pendatang kan kita harus memegang erat budaya yang harus kita yang kita bawa dari rumah kan istilahnya. Budayanya tempat baru kan juga beda, makanya kan kita harus menurunkan ego kita dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bermain di alam, meskipun kita udah memahami situasi, sebisa mungkin kita tetap istilahnya mawas diri, waspada lah istilahnya. Karena kejadian itu kan bukan sesuatu yang direncanakan, karena itu kan berupa seperti musibah itu. Kadang kita udah prepare, masih ada halangan, itu masih ada. Nah di situ teman-teman harus lebih waspada. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing bersama Mas Pilan. Dan semoga dari apa yang kita obrolin malam hari ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan Mas Wilan sampaikan. Sampai berjumpa kembali di episode Radio Tengah Malam selanjutnya. Saya Wahid Nur Rohim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, Mas, mungkin yang ini yuk.